Halo Sobat Pekerja, selamat datang kembali di Jam Sospedia, podcast informatif dari BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Wilayah DKI Jakarta yang hadir untuk memberikan informasi seputar jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya Diah Dim, senang sekali bisa menemani Sobat Pekerja dalam episode ke-8 Jam Sospedia. Sobat Pekerja, setiap orang yang bekerja tentu memiliki resiko yang tidak bisa diprediksi. Tidak hanya bagi pekerja formal, para pekerja mandiri, pelaku usaha kecil, pedagang, freelancer, hingga pekerja sektor informal juga memiliki risiko yang sama dan membutuhkan perlindungan. Untuk membahas lebih lengkap mengenai program bukan penerima upah atau BPU, pada kesempatan kali ini kita telah hadir bersama narasumber yang tentunya memiliki pemahaman dan pengalaman yang memberikan edukasi serta pelayanan kepada para pekerja BPU. Bapak Indra Iswanto, Kepala Kantor Cabang Jakarta Kebon Sirih. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Mbak Dia. Bagaimana kabarnya, Baik, Pak? terima kasih sudah mengundang saya. Iya, Terima sama-sama, kasih. Pak. Mantap. Selamat Terima pagi, sobat pekerja. kasih. Untuk pertanyaan pertama langsung saja, Pak Indra. Iya, Mungkin banyak sobat pekerja ini yang masih belum familiar. Apa iya. sih sebenarnya BPU itu? Kalau kita lihat dari definisi bukan penerima upah itu adalah mereka itu pekerja yang bekerja secara mandiri. Mandiri, oke. Mereka tidak punya atasan, Mm-mm, mereka mencari nafkahnya sendiri, mm-mm, artinya earn-nya by himself atau mm-mm, herself gitu mm-mm, ya. Kemudian mereka tidak terikat dengan sebuah perusahaan yang mempekerjakannya dia. mm-mm. Nah, kalau kita lihat siapa-siapa saja yang menjadi pekerja mandiri itu tadi sudah di awal disebutkan, Mm-mm. ada pedagang, Oke. malah ada profesional seperti dokter yang bekerja sendiri, Mm-mm. kemudian ojek online Ojek yang online. sedang ramai. Mm-mm, mm-mm. Kemudian ada juga sekarang itu ART. Itu Mm-mm. ART juga itu pekerja inform, Oh, ART bisa betul. masuk didaftarkan sebagai bukan penerima upah ya, Bukan Pak ya? penerima upah saat Oke. ini. Lalu, Pak, kalau misalnya untuk sobat pekerja yang mau mendaftarkan diri, misal bekerja sebagai ojek online gitu, Mm-mm. lalu ingin mendaftarkan nih, program perlindungan apa aja sih, Pak, yang bakal dia dapatkan ketika mendaftarkan ke program BPJS Ketenagakerjaan? Baik. Itu ada 3 program bisa diikuti. Oke. Program jaminan kecelakaan kerja, Mm-mm. program jaminan kematian, Kematian. dan juga bisa mengikuti program tabungan, yaitu program jaminan hari tua. Oh, itu juga bisa diikuti Bisa, juga ya, itu Pak yang ya? membedakan Hmm. untuk pekerja formal atau pekerja penerima upah, Mm-mm. atau pekerja informal atau Bukan bukan penerima penerima upah. upah. Nah, tentu sobat pekerja ini pasti bertanya-tanya berapa sih iurannya untuk Betul, iuran betul. informal itu, Pak? Iya, Mm-mm. betul. Nah, rekan-rekan sobat pekerja, untuk iuran pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal, iurannya nggak terlalu besar. Oke. Artinya untuk ukuran perlindungannya bisa dibilang tidak terlalu besar. Mm-mm. Jumlahnya sebesar 16.800, Mm-mm. di mana iuran 10.000 rupiahnya untuk program jaminan kecelakaan kerja, Mm-mm. 6.800-nya untuk iuran jaminan kematian. Oh gitu. Ya, itu jadi Mm-mm. dibayarkan ketika kita mendaftarkan diri kita. Oke. Nah, kalau ingin mendapatkan tabungan Mm-mm. plus menambahkan 20.000 rupiah, Hanya 20.000 hanya aja, 20.000 Pak. rupiah kita punya Wah. tabungan di BPJS Ketenagakerjaan, Mm-mm. di mana tabungan itu nanti akan ada pengembangannya. Oke. Ketika 1 tahun, nanti akan ada pengembangannya sehingga kita Mm-mm. menerimakan lebih Oke. dari yang kita iurkan. Kalau untuk dari segi yang informal nih Pak, kan mungkin dari misal ojek online lupa nih nggak membayar dalam bulan selanjutnya. Nanti Ya. bulan selanjutnya gimana tuh Mbak? Iya, Gitu, gimana tuh Pak? Ketika kita, ya katakan lupa, mudah-mudahan tidak lupa ya, karena ini kan Mm-mm. adalah bagian dari perlindungan kita. Ketika lupa, nah ini ditangguhkan dulu kepesertaannya. Oke. Ada masa jedanya sampai 3 bulan masih dilindungi oleh BPJS Oh Ketenagakerjaan. gitu. Terus ini in case kalau lupa ya, Ya. artinya, wah ternyata sibuk kerja 1 bulan lupa. Mm-mm. Ketika terjadi sesuatu, masih dilindungi. Oke. Jadi masih dalam masa grace period. Tapi ketika 3 bulan lewat dari iuran terakhir dia dibayarkan, otomatis berhenti menjadi peserta. Oke. Ya. Jika suatu saat pekerja itu kecelakaan kerja, Mm-mm. untuk menerima manfaatnya itu bagaimana sih Pak Baik, caranya? baik, Mbak Dia. Jadi 2 program tadi, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini, kalau kematian rasanya setiap kita insan manusia pasti akan mengalami gitu ya. Mm. Jadi tetap mengiur, nanti manfaat jaminan kematian yang jumlahnya
42 juta rupiah kalau 42 juta, Pak. juta rupiah kalau Oke. misalnya meninggal dunia Mm-mm. setelah 3 bulan ya. Kalau 3 bulan Mm-mm. pertama masih sejumlah 10 juta. Oh, 10 Untuk juta. regulasi yang sekarang, kalau Mm-mm. mengiur 16.800 di bawah 3 bulan, Mm-mm. jaminan yang diberikan adalah sebesar 10 juta 10 rupiah. juta. Tapi kalau lebih dari 3 bulan, Mm-mm. dapatkan manfaat sebesar 42 juta rupiah. Gede, Bris. Dan juga bisa, kalau lebih dari 3 tahun menjadi peserta, bisa mendapatkan beasiswa buat Oh, anak-anaknya. ada Ada beasiswanya beasiswa juga buat ya, Pak, anak-anaknya ya, yang diterima. sebesar Mm-mm. 174 juta untuk 2 orang anak. 2 orang anak. Nah, kembali ke yang kedua, program jaminan kecelakaan kerja. Apabila rekan-rekan sobat pekerja mengalami kecelakaan kerja, harapannya enggak ya. Iya, Kita yang sehat paling bangga, semua, iya. hati-hati Betul, berkendara, betul, hati-hati Pak. bekerja. Nggak ada yang mau resiko itu ya, Pak. Betul sekali. Nah, tapi apabila kita ya namanya manusia gitu menerima musibah seperti itu, Mm-mm. yang perlu dilakukan adalah segera ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat, baik klinik, rumah sakit atau apapun fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Bawa KTP kita. KTP aja Ya, cukup. KTP aja, KTP Tidak atau perlu kartu. kartu. Kartu ada, Oh. tapi kan kita sekarang NIK ya, Pak, NIK ya. kita sudah Ha-ha. tercatat kita sebagai peserta BPJS Kerjaan atau bukan. Mm-mm. Langsung ke ICU. Nah, Oke. itu akan ditangani karena rumah sakit atau klinik tersebut sudah bekerja sama dengan BPJS Kerjaan. Oh, gitu. Kalau rumah sakit pemerintah tuh rata-rata sih sudah semuanya. Sudah semua, Sobat Ya. Pekerja. Kita punya kanal kan, Pak, Punya untuk kanal. untuk informasi dari BPJS Betul. Ketenagakerjaan. Bisa disebutkan nggak, Pak, kanal apa aja yang bisa Iya. kita akses? Akses ya. Mm-mm. Jadi, makasih Mbak Dia. Jadi memang kalau kanal-kanal tuh kalau zaman sekarang kan online ya. Nah, betul. Jadi kanal-kanal kita tuh bisa melalui website kita www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, Oke. itu semua lengkap. Mm-mm. Lengkap artinya mulai dari informasi umum, manajemen, kemudian program-program kita, kegiatan-kegiatan kita, manfaat, kewajiban, kemudian juga manfaat tambahan. Nah, kemudian di sosmed. Nah, sekarang lagi ada sosmed ya di Iya. baik di Facebook, baik di IG, di TikTok ya, itu informasi tentang BPJS Kerjaan ada. Banyak sekali. Baik, Pak, selain website sama Instagram atau Facebook tadi, ada lagi nggak, Pak, kanal yang bisa diakses Iya, sama saya Sobat malah Pekerja? saya malah terlupa nih Mbak Dia. Justru ini yang paling utama. Iya. Kita punya yang namanya Jam Sostek Mobile. Oke. Jam Sostek Mobile ini salah satu yang ada di fitur baik di Android maupun di iPhone gitu ya, di mana itu merupakan aplikasi kita untuk mencari tahu informasi tentang BPJS Kerjaan. Oke. Nah, di dalamnya itu semuanya ada sama kayak di website kita, tapi ini versi mobile. Oke. Jadi JMO, Jam Sostek Mobile, Sobat Pekerja jangan lupa di-download. Di situ bisa informasi tentang rumah sakit dan pelayanan kita juga di sana. termasuk Jadi rumah kalau sakit. kita menjadi peserta, saya sarankan segera deh di-download Jam Sostek Mobile. Bapak Ibu tinggal melihat, Sobat Pekerja tinggal melihat rumah sakit terdekat dari rumah saya mana ya. Atau jadi kita nggak perlu bertanya-tanya lagi Oke. kalau jika terjadi sesuatu. Ya. Sobat Pekerja, tidak ada alasan untuk Betul. kalian yang sudah bekerja untuk tidak terdaftar menjadi peserta Betul, BPJS betul sekali. Ketenagakerjaan gitu ya, Pak ya. Karena satu, iurannya udah sangat murah untuk Sangat murah sektor sekali. yang bukan penerima Bukan penerima upah tadi Iya. ya. Lalu yang kedua, sudah sangat mudah dijangkau, baik dari segi kanal online maupun offline seperti Offline perisai, di kantor-kantor begitu kita ya, Pak. juga ya. Iya, makanya bisa datang ke kantor cabang terdekat begitu Betul, ya, Pak ya. betul. Mungkin untuk penutup aja, Pak, ada closing statement atau pesan khusus buat para pekerja di Indonesia, Pak Indra? Baik, terima kasih Mbak Dia. Ya. Bagi Sobat Pekerja, tadi sudah disampaikan bahwa tema kita hari ini adalah terkait dengan bukan penerima upah. Bagi rekan-rekan Sobat Pekerja yang segmentasinya adalah pekerja informal, baik pedagang, baik ojek online, baik pekerja mandiri, even RTE, security di komplek dan segala macamnya yang sifatnya mandiri, kami sangat menyarankan, malah menghimbau, malah ingin memastikan bahwa teman-teman itu terdaftar. Betul. Karena siapa lagi yang bisa melindungi diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas closing statement-nya hari ini. Sekali lagi terima kasih juga kepada Sobat Pekerja yang sudah menemani obrolan kita pada pagi hari ini ya, Pak ya. Baik, saya Diah Dim bersama Bapak Indra. Terima kasih, Mbak pamit Diah. undur diri, Sobat Pekerja. Tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa kerja keras itu penting, tapi perlindungan kerja tidak kalah pentingnya. Sampai jumpa di Jam Sospedia episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Bye. Terima kasih.